Hai guys, kali ini aku akan menceritakan alur cerita sebuah film dari Thailand yang menceritakan seseorang hantu perempuan yang gentayangan hanya dengan kepala dan organ tubuh bagian dalamnya. Di awal film kita akan diperlihatkan sekelompok anak kecil yang sedang bermain bersama di hutan, yaitu Noi, Jert, Sai, serta salah satu teman lainnya yaitu Ting. Kemudian Jert mengajak mereka untuk bermain petak umpet di samping rumah tua yang ada di hutan. Namun tanpa mereka sadari, ada sosok makhluk misterius yang memperhatikan mereka di dalam rumah. Mereka pun mulai permainannya. Salah satu temannya Ting menjadi penjaga permainan petak umpet, Jert bersembunyi di balik pohon, sementara Noi dan Sai bersembunyi di rumah tua. Saat Sai dan Noi memasuki rumah tua itu, mereka memutuskan untuk bersembunyi di ruangan berbeda. Sampai akhirnya Sai menemukan kotak kayu dan inilah Inhuman Kiss. Setelah beberapa tahun kemudian, Sai yang sudah tumbuh dewasa bangun di pagi hari. Lalu dia melihat bercak darah di kasurnya, dan ia pun membersihkannya tanpa tahu penyebabnya. Sai adalah seorang perawat di sebuah rumah sakit di kampungnya. Setiap pagi, Jert selalu mengikuti Sai kemanapun Sai pergi. Di awal film ini, kita sudah bisa mengetahui bahwa Jert sangat bucin dengan Sai. Saat Sai dan Jert sampai di rumah sakit, mereka kedatangan pasien seorang anak kecil yang terluka di bagian tumitnya. Anak tersebut diantar oleh kedua orang tuanya. Ibu dari anak tersebut bercerita tentang adanya makhluk yang bernama Krasu, dan ibu tersebut meminta Sai dan Jert berhati-hati. Oh ya, perlu diketahui di sini bahwa Krasu ini adalah seorang perempuan yang ketika malam hari berubah menjadi hantu kepala dan organ tubuh. Setiap malamnya dia memakan binatang ternak milik warga setempat. Yang kita kenal di Indonesia adalah leak. Di malam hari Sai sedang berkumpul dengan ayah dan neneknya, dan ayahnya menyampaikan bahwa dia akan berpatroli malam ini dan berpesan untuk menutup seluruh pintu dan jendela. Saat hendak tidur, Sai ingat pesan ayahnya untuk menutup pintu dan jendela kamarnya, dan Sai pun melakukannya. Saat pagi harinya, keadaan tempat tidur Sai sudah berantakan, dan ada bercak darah lagi di kasurnya, serta jendela kamar Sai pun sudah dalam keadaan terbuka. Sai melakukan aktivitas seperti biasanya, yaitu pergi ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Sai menyampaikan kepada Jert bahwa dia minta diantar ke rumah tua yang ada di tengah hutan, dikarenakan setiap malam Sai bermimpi buruk tentang rumah itu. Sesampainya mereka di tengah hutan, Sai dan Jert bertemu dengan Noi dan sekelompok pemburu Krasu. Noi membawa pemburu Krasu untuk bertemu warga dan menjelaskan bahwa jika seseorang terkena air liur atau meminum bekas minuman dari Krasu, maka jika perempuan akan berubah menjadi Krasu juga. Dan jika laki-laki, maka dia akan menderita akan racunnya sampai dia mati. Saat laki-laki yang terkena racun tersebut mati, maka Krasu akan memakan organ dalamnya. Kejadian yang sama terus terulang setiap paginya kepada Sai saat bangun di pagi hari. Selalu ada bercak darah yang setiap harinya bertambah banyak. Dan kali ini disertai dengan muntah darah dan ada bekas luka di bagian dadanya. Dan disinilah Sai mulai menyadari bahwa dirinya adalah Krasu. Setiap harinya selalu ada binatang ternak warga yang mati dengan keadaan isi perut yang terbuka. Jert memutuskan menjadi anggota pemburu Krasu. Namun saat mengetahui hal tersebut, Noi dan Sai merasa keberatan, namun Jert tidak menghiraukannya. Malam pun tiba lagi dan Sai berubah kembali menjadi Krasu dan mengambil bayi Ting. Ting panik kehilangan bayinya dan suaminya meminta tolong ke penduduk desa untuk mencari bayinya. Penduduk desa melihat sosok Krasu membawa bayi Ting terbang di atas pohon.
dan pemburu kerasu pun menembakinya namun tidak mengenainya. Sampai akhirnya kerasu melepaskan Baiting dan Jet membawanya. Kerasu pun kabur, namun Noi melihat dan mengikuti kerasu. Dan tiba-tiba Noi pun kaget saat kerasu memasuki kamar Sai. Noi yang panik mengambil tangga untuk mengecek keadaan Sai. Namun Noi tersentak saat mengetahui Sai adalah kerasunya. Keesokan harinya, Noi yang tadinya bermalam di rumah sakit pun sudah tidak ada di rumah sakit, dan Sai pun merasa tertekan. Ternyata pada malam itu Noi bermalam di sebuah kuil. Kemudian dia bertemu dengan biksu dan menceritakan semua peristiwa pada malam itu. Biksu itu pun menerangkan bahwa kerasu adalah sesosok wanita yang mempunyai ilmu hitam dan berubah menjadi makhluk yang menyeramkan. Dan jika dia pria, dia disebut kerahang. Noi pun mengatakan bahwa kerasu itu adalah orang yang dia kenal. Biksu pun mengatakan, percaya yang kau lihat, tapi lakukan apa kata hatimu. Dengan perkataan biksu itu, Noi pun memutuskan untuk membantu Sai dengan cara meletakkan ayam di bawah kamar Sai supaya Sai tidak keliling kampung saat tengah malam dan tidak tertangkap oleh para pemburu kerasu. Sehingga dalam beberapa bulan terakhir, pemburu kerasu dan warga tidak diteror oleh kerasu lagi. Noi pun memutuskan untuk tinggal lagi di rumah sakit. Sai melihat Noi kembali lagi ke rumah sakit dan dia pun sangat terharu saat itu dan memeluk Noi. Sementara Jet setiap malamnya masih ikut dengan pemburu kerasu untuk keliling kampung. Sedangkan Noi berusaha menemukan herbal kerasu yang Noi baca dari buku yang diberikan oleh biksu untuk membantu Sai demi menghentikan transformasi tubuhnya menjadi kerasu. Di pagi harinya, ada seorang anak perempuan yang mendatangi rumah sakit untuk berobat. Saat Sai mengobati anak tersebut, datanglah Jet untuk menawarkan minuman jus buah maja kepada Sai, dan Sai pun meminumnya. Setelah meminumnya, tanpa disadari, Sai menaruh sisa minumannya di samping anak tersebut, dan anak itu pun meminumnya. Saat malam tiba, anak perempuan tersebut pun berubah menjadi kerasu, dan pemburu kerasu langsung menembak mati anak perempuan tersebut. Saat pagi tiba, pemburu kerasu dan warga membakar tubuh anak perempuan tadi. Dan disinilah pemburu kerasu menanyakan kepada ibunya, terakhir anak tersebut pergi kemana? Ibunya pun menjawab bahwa ia kemarin berada di rumah sakit. Pada saat inilah pemburu kerasu dan warga sekitar mulai mencurigai Sai. Sai mengatakan kepada Noi bahwa setiap merasa kesakitan, Sai selalu melihat hutan. Dan Sai pun mengajak Noi untuk mengantarnya ke hutan. Di saat bersamaan, Jet dan para pemburu kerasu sedang berkumpul untuk berjaga malam. Sampai akhirnya, Jet dan pemburu kerasu mengikuti Noi dan Sai ke hutan. Saat di hutan, Noi dan kerasu ternyata menemukan herba kerasu di sana. Dan saat sedang mengambil herba tersebut, didukung oleh cuaca yang dingin, gelap yang mendukung, maka Sai dan Noi yang saling mencintai ini pun berciuman. Dan tiba-tiba Jet dan pemburu melihat mereka. Jet sangat marah sehingga memukuli Noi.
Dan Sai pun berlari masuk ke dalam rumah tua yang berada di tengah hutan untuk menghindari para pemburu. Saat Sai sampai di dalam, Sai kerasukan Krasu yang menulari Sai waktu Sai kecil. Pada saat itulah Sai membantai seluruh pemburu Krasu yang menemukannya di dalam rumah. Sampai hanya menyisakan bapak tua, ketua pemburu Krasu. Sai berhasil kabur karena Jet menghalangi bapak tua itu untuk menembak Sai. Saat pagi hari, warga desa digemparkan oleh banyaknya korban yang terbunuh dengan keluarnya isi perut mereka. Jet pun ditemukan pingsan dengan dibawa oleh bapak tua. Bapak Jet pun menanyakan kondisi dan apa yang terjadi oleh anaknya kepada bapak tua itu. Dan dia mengatakan bahwa mereka diserang oleh Krasu. Dan dia mengatakan di depan banyak orang. Dan di situ pula ada bapak Sai, bahwa Sailah Krasu tersebut. Sontak mereka terkaget-kaget dan warga berusaha menyerang rumah Sai untuk membunuhnya. Tapi bapak Sai berusaha untuk menghalanginya dengan memanggil Sai. Jika Sai keluar rumah dengan keadaan normal, maka Sai bukanlah Krasu, kata bapaknya. Sai! Saat Sai telah menemukan herba Krasu tersebut, maka Sai keluar untuk menemui warga. Dan Sai mengatakan bahwa Sai dibawa ke hutan untuk diperkosa oleh pemburu Krasu. Namun Jet menyelamatkannya. Hal tersebut dibenarkan oleh Jet. Saat itulah bapak Sai mengusir seluruh pemburu Krasu dari kampungnya. Kejadian malam ini juga yang membuat bapak tua itu marah dan dia membakar seluruh tanaman herba Krasu di hutan dan menularkan Jet sebagai kerahang. Disinilah baru kita mengetahui bahwa sebenarnya bapak tua pemburu Krasu ini adalah kerahang, dan kerahang ini adalah musuh abadi Krasu. Dia menginginkan jantung Krasu untuk melampiaskan balas dendamnya kepada setiap Krasu. Jet mulai merasakan perubahan dalam dirinya dan selalu mendapatkan bisikan untuk membunuh Sai. Saat Sai berkunjung ke rumah Jet mengatakan bahwa alasan dia bergabung bersama pemburu Krasu tidak lain hanya untuk mengalihkan perhatian para pemburu Krasu agar tidak menangkap Sai. Dan sebenarnya Jet sudah mengetahui sejak lama bahwa Sai adalah Krasu. Namun karena Jet mencintai Sai sejak lama, maka Jet pura-pura tidak tahu. Beritahu. ที่ขอหัวคืนนั้นร่วมกับพี่ทันจะได้ขวางเวลาเขาไปล่ากันสิเจอกันเจ็บทุกครั้งเวลาที่สายไปก็ไม่พอ Malam ini seluruh warga desa diminta untuk berkumpul di sebuah lapangan untuk menonton layar tancap. Bapak Sai pun mengajak Sai untuk ikut bersamanya agar warga tidak lagi mencurigainya. Sementara Sai telah kehabisan herba Krasunya. Saat di lapangan tiba-tiba Sai berubah menjadi Krasu dan terbang di atas penduduk desa. Sai. Penduduk desa pun panik dan mereka berusaha menghancurkan tubuh Sai.
Di lain sisi datanglah Jet yang sudah berubah menjadi kerahang dan mencoba mengambil jantung Sai. Namun usaha itu digagalkan oleh Noi yang menyadarkan Jet bahwa itu adalah Sai. Tiba-tiba datanglah bapak tua pemburu kerasu yang sudah berubah menjadi kerahang dan berusaha membunuh Sai. Namun bapak tua itu dihalangi oleh Jet dan mereka pun bertarung sampai akhirnya Jet pun terbunuh. Saat bapak tua tersebut berhasil menangkap Sai, maka tiba-tiba datanglah biksu langsung menembak kerahang atau bapak tua pemburu kerasu. Saat ini pula kita mengetahui bahwa biksu tersebut adalah suami dari kerasu yang telah menulari Sai pada saat kecil. ตับไตไส้พุงหายไปหมดเลย Biksu menyuruh Noi untuk melarikan diri ke Bangkok dengan menyeberangi sungai. Dengan sigap Noi pun ikut membawa tubuh Sai yang tanpa kepala. Di lain sisi penduduk desa masih mengejar tubuh kerasu. Saat sampai di pinggir sungai, Noi yang sudah menaruh tubuh Sai di dalam perahu memanggil Sai untuk masuk ke dalam tubuhnya. Sai! Sai! Ini dia Mas Sai. Namun Sai menyadari bahwa tubuh Sai sudah rusak dan Sai tidak lagi dapat kembali ke tubuh aslinya. Akhirnya Noi pun pergi meninggalkan Sai di pinggir sungai dengan ikhlas. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan milik warga yang mengenai kepala Sai. Noi yang melihat kejadian tersebut tidak jadi ikhlas dan menangis jadi-jadinya. Tamat. Oke guys, buat kalian yang suka aku nge-review film kayak gini, kalian bisa tinggalin di kolom komentar untuk request film selanjutnya ya. Jangan lupa kalian pada komen, like, subscribe channel YouTube aku. Sampai jumpa.